村山、行くぞてめえら。Hello Brovers, di video sebelumnya gue sudah kasih pilihan untuk buatin sequel dari High and Low. Dari awal sampai yang paling akhir gitu kita bahas dan semuanya udah setuju. Di akhir video kita akan ada breakdown tipis-tipis untuk mencari detail-detail menarik untuk film keduanya nanti. Karena kali ini kita akan bahas film pertamanya dulu nih. Tadinya sih mau gue bahas dari series awalnya bahkan, tapi ternyata resolusinya baru ada yang 720p. Jujur kalau 720p buat nge-breakdown ataupun bikin alur menurut gue agak kurang. Karena kalau misalkan ada detail yang kita temukan terus kita zoom, pixelnya malah pecah bro. Makanya kita bahas yang 1080p yang movie-nya dulu gitu. Nanti kalau udah tersedia yang seriesnya yang 1080p baru kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gaskan. Welcome back to Story Movie by Clip on X. Diceritakan pada dulunya ada dua orang pria yang saling bersahabat. Mereka mempunyai hobi yang sama yaitu otomotif motor. Dua pria itu bernama Kohaku dan Tatsuya karena mereka mempunyai visi yang besar terhadap daerah tempat mereka tinggal yaitu Chikuni. Mereka akhirnya mendirikan Mugen yang merupakan kelompok yang akan berkuasa di daerah tersebut. Dari situ anggota Mugen makin bertambah banyak dari mulai masuknya Tsukumo, masuknya Cobra dan Yamato, dan dari situlah Mugen semakin banyak dikenal orang hingga akhirnya anggotanya mencapai ratusan. Namun setelah itu terjadi, Tatsuya memutuskan untuk keluar dari Mugen menyisakan Tsukumo dan Kohaku yang menjadi anggota paling dihormati. Di sisi lain ada tiga kakak beradik yang sangat mematikan di mana tiga bersaudara ini terkenal sangat kuat sekali, bahkan saking kuatnya tidak ada yang berani mengganggu mereka bertiga ataupun mencari masalah dengan mereka bertiga. Yang termuda bernama Hiroto, lalu kakaknya bernama Masaki, dan sebenarnya ada kakak tertuanya lagi yang nanti akan jadi spin-off di film berikutnya. Mereka ini dikenal dengan nama Amamiya Kyodai atau Amamiya Brothers. Bahkan saking kuatnya kakak beradik ini, mereka pernah menghajar seisi Mugen yang terkenal menguasai Chikuni hingga Masaki dan Kohaku duel. Sampai sekarang kita belum tahu kekuatan mana antara Masaki dengan Kohaku, itu pun Kohaku terpojok. Bagaimana sih Kohaku lawan kakaknya yang paling dewasa lagi? Para anggota Mugen pun yang sedang beristirahat karena babak belur baru menyadari bahwa itu baru mereka berdua. Mereka itu aslinya bertiga, kakak tertuanya masih belum muncul sama sekali. Setelah kejadian itu pun Mugen dilanda masalah besar sekali di mana Tatsuya, yaitu mantan pendiri Mugen itu ditemukan tewas bersimpah darah karena tertabrak mobil. Pada saat yang sama juga Tsukumo sedang koma yang membuat Kohaku akhirnya memutuskan untuk membubarkan Mugen. Maka kini yang menjadi legenda dan terkuat adalah Amamiya Brothers, namun Amamiya Brothers pun sebenarnya menghilang. Namun bedanya kalau Amamiya ini tidak pernah meladeni sesuatu yang memang tidak mengusik mereka. Bertahun-tahun daerah Chikuni ini tidak dikuasai. Ternyata di daerah ini terbagi menjadi 5 daerah kekuasaan lagi yang masing-masing mempunyai pemimpin terkuatnya. 5 kelompok ini bernama Sword. S dari Sano Rengokai di mana mantan anggota Mugen yaitu Cobra dan Yamato mendirikan kelompok motornya sendiri untuk melindungi wilayah situ. W dari White Rascal di mana mereka ini adalah kelompok pria tangguh yang mempunyai bisnis klub malam. Dari 5 kelompok ini bisa dibilang mereka yang paling berduit karena memang mereka basicnya adalah pengusaha. Namun mereka tetap sama mematikannya seperti yang lain. White Rascal sendiri dipimpin oleh pria bernama Rocky. Kemudian ada O dari Oya Koko atau SMA Oya. Nah ini dia, bisa dibilang Oya Koko ini adalah ujung tombak dari Sword, di mana mereka itu bukan hanya sekadar kelompok melainkan mereka ini adalah satu sekolahan. Pada satu sekolah ini terbagi menjadi 2 fraksi, yaitu part-time dan full-time. Full-time dipimpin oleh salah satu murid bernama Todoroki.
Sedangkan part-time dipimpin oleh Murayama Yoshiki, sekaligus Murayama dinobatkan sebagai pemimpin satu sekolah Oya yang paling dihormati karena berhasil memecahkan rekor dengan menahan 100 pukulan kemudian menghajar 100 orang yang memukulnya itu. Dari sini kalian pasti sadar mengapa Oya dijuluki oleh para fans sebagai ujung tombaknya dari Sword, karena Doi memiliki pasukan yang sangat banyak dari 4 kelompok lainnya. Jadi kalau terjadi perang, Doi paling banyak nyumbang pasukan bro. Lanjut kelompok R yaitu Rude Boys. Mereka ini bisa dibilang adalah salah satu kelompok Sword yang mempunyai keahlian bela diri sekaligus parkour yang membuat mereka memadukan antara kecepatan, ketepatan, dan kelincahan saat bertarung. Rude Boys ini menempati daerah bernama Mumeigai yang nanti akan menjadi poin penting di film ini. Rude Boys sendiri dipimpin oleh pria bernama Smokey. Kelompok terakhir dengan menyumbang huruf D adalah Daruma Ika. Mereka adalah kelompok pegulat mematikan yang sangat ditakuti di wilayahnya, di mana mereka pada seriesnya pernah terlibat perang dengan Sano Rengokai hingga akhirnya mereka beraliansi sekarang. Daruma Ika dipimpin oleh Hyuga. 5 kelompok inilah yang nanti akan berperan penting pada film ini. Villain utama dari Universe Haiken Law sendiri adalah Kuryu Group. Mereka ini adalah kelompok mafia atau kalau di Jepang nama Yakuza, di mana kelompok ini berencana untuk menjajah wilayah Sword, kemudian membangun tempat kasino dan pabrik obat-obatan terlarang. Hal inilah yang jadi konflik utama Sword dalam mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Maka dari itu mereka harus bersatu untuk mengalahkan Kuryu Group. Nah, di saat Sword lagi kacau akibat yang terjadi di seri sebelumnya, maka salah satu fraksi dari Kuryu Group akan melakukan rencananya secara perlahan untuk mengambil alih Sword. Fraksi Kuryu yang akan bertindak di film ini bernama Iemurakai. Di sisi lain ada kelompok yang baru saja terbentuk, di mana kelompok ini sebenarnya tidak bisa dibilang jahat atau anti-hero lah bisa dibilang, karena mereka hanya bertugas pada seseorang yang membayar mereka saja. Tapi di film ini mereka akan bentrok dengan Sword. Kelompok ini bernama Mighty Warriors. Kelompok ini dipimpin oleh mantan pasukan khusus dengan julukan Ice. Selain itu ada kelompok lain yang menjadi kelompok pembantu Mighty Warriors dalam menjajah Sword yaitu Dope. Kalau Dope ini agak sedikit berbeda dengan Mighty Warriors karena kelompok ini dikendalikan oleh pria bernama Lee. Sosok Lee ini adalah anak dari seorang Yakuza, di mana ayahnya Lee ini adalah saingan berat dari Kuryu Group. Lee pun memperalat dendam dari Kohaku, di mana Lee menjelaskan kalau Tatsuya dibunuh oleh anggota dari Kuryu Group. Maka dari itu Kohaku diarahkan oleh Lee untuk menjajah Sword agar Sword dalam kendali Kohaku, kemudian Kohaku bisa membalaskan dendamnya kepada Kuryu. Namun sebenarnya ada maksud terselubung lagi dari sosok Lee ini, di mana Lee sebenarnya ingin mendahului Kuryu untuk mendapatkan Sword agar bisnisnya lebih dulu masuk ketimbang Kuryu, dan Kuryu akhirnya dihancurkan karena Lee ini adalah bisa dibilang saingannya Kuryu lah bisnisnya tuh. Oke, sekarang kita masuk ke cerita intinya, di mana Mighty Warriors yang diperintahkan oleh Kohaku langsung mendatangi markas kelompok Sword satu persatu saat para pemimpinnya sedang tidak ada di kandang mereka. White Rascal tiba-tiba didatangin Bernie, Sarah, dan Pearl yang meretas sistem klub White Rascal kemudian menghajar para anak buahnya Rocky. Sedangkan di sisi lain pemimpin Mighty Warriors yaitu Ice bersama anggota yang lainnya mendatangi SMA Oyakoko untuk menghajar semua fraksi yang ada di situ selagi Murayama tidak ada di sana. Begitu juga dengan daerah Sano Rengokai yang dikacaukan oleh para geng Dope yang datang secara tiba-tiba. Untungnya kalau Sano itu si Cobra dan yang lainnya hadir, jadinya masih bisa dicegah lah. Sedangkan Daruma Ika sendiri sudah diratain sama Kohaku dan Tsukumo. Ya, Hyuga sedang tidak ada di sana juga.
Yang paling parah adalah Root Boys di mana daerah Mumeigai dibakar hingga mengakibatkan korban jiwa berjatuhan. Jelas ini membuat Smokey selaku ketua Root Boys ini sangat geram dengan ulah para bedegong tidak bertanggung jawab ini. Di sisi lain, Amamiya Brothers yaitu Hiroto dan Masaki juga menyaksikan kejadian kebakaran dari Mumeigai ini. Keesokan harinya kelompok Sanorei Gokai didatangi oleh Saigo. Nah, Saigo ini bisa dibilang adalah detektif dari pihak kepolisian yang punya misi untuk mengusut kejahatan Yakuza di daerah Chikuni. Namun Saigo justru sengaja memancing para pemuda SWORD untuk bertindak sendiri agar para bedegongnya muncul dan baru deh disitulah Saigo berencana menangkap mereka. Di sisi lain, Root Boys yang dipimpin oleh Smokey memutuskan untuk pergi ke markas Mighty Warriors untuk membalaskan dendam para korban warganya. Di saat yang bersamaan, Hiroto dan Masaki datang dan pas banget Hiroto berpapasan dengan Smokey. Hiroto pun merasa bahwa sosok Smokey ini bisa menjadi informan untuknya agar bisa menemukan kakak tertuanya. Hiroto pun memutuskan untuk membuntuti Root Boys ini. Sedangkan di sisi lain, Sanorei Gokai merasa kalau sebenarnya levelnya ini sudah jauh lebih berbeda ketimbang permasalahan yang dulu di series. Para anggota Sanorei Gokai merasa tidak yakin kalau mereka bisa menangani kasus sebesar ini. Berlanjut diperlihatkan Rocky yang merasa bahwa ini sudah keterlaluan. Faktanya, karyawati di klub milik si Rocky ini juga diculik oleh Mighty Warriors. Jelas Rocky sudah sangat geram ya dengan kelakuan para Yakuza ini yang bertindak seenaknya di wilayah orang. Kemudian Murayama juga mendapat aduan dari para anak buahnya untuk segera bertindak. Karena jika tidak, maka Oyakoko juga akan bernasib sama seperti Mumeigai. Todoroki pun setuju dengan pendapat anak buah dari Murayama untuk melakukan tindakan sesegera mungkin. Namun Murayama malah pergi dan memutuskan untuk jajan di warung Mbak Sri. Berlanjut pada pertemuan antara si Kohaku, Tsukumo, dan Lee dengan para petinggi dari fraksi Iyomurakai, di mana Kohaku diminta untuk memperbolehkan mereka beroperasi bisnis obat-obatan terlarang di wilayah SWORD. Namun, Kohaku meminta para Yakuza itu untuk tunduk juga padanya jika memang ingin beroperasi di SWORD. Jelas, ini ditentang langsung dengan Yakuza itu, namun salah satu petinggi menyatakan bahwa mereka memang terhubung dengan kasus pembunuhan Tatsuya. Sepulang dari markas Iyomurakai, Kohaku kembali teringat dengan kematian Tatsuya. Ia kembali ingat bahwa pembunuhnya menyamar menjadi salah satu anggota Mugen di wilayah itu. Awalnya sih begitu, padahal sebenarnya bukan anggota Mugen cuy, tapi emang Kuryu aja. Di sisi lain, Lee yang sedang habis meeting dengan beberapa partner bisnisnya didatangi oleh salah satu anggota Iyomurakai, di mana anggota tersebut juga termasuk ke dalam tersangka pembunuhan Tatsuya. Anggota tersebut menginterogasi Lee soal dia yang bekerja sama dengan Kohaku untuk taklukan SWORD. Jelas, Lee menutupi rencananya secara rapih agar tidak tertebak oleh Iyomurakai. Di sisi lain, Masaki berhasil menyelamatkan salah satu wanita dari Mumeigai yang sedang diincar oleh geng Dope. Namun apesnya, motor dia diangkut karena parkir sembarangan mungkin ya. Di sisi lain, Cobra dan Yamato ditelepon oleh seseorang untuk mengajak mereka berdua bertemu. Sedangkan Mighty Warrior sendiri sudah bersiap-siap dengan pasukannya karena mereka sudah tahu pasti Root Boys itu akan datang balas dendam. Di sisi lain, Kohaku bertemu dengan Cobra dan Yamato di mana Kohaku meminta Sanorei Gokai dan seluruh fraksi SWORD untuk tunduk padanya agar bisa ia gunakan untuk membalaskan dendamnya terhadap Kuryu. Namun hal itu tidak bisa Cobra lakukan karena menghalalkan segala cara hanya demi balas dendam biasanya berakibat sangat fatal. Namun bukannya mendengarkan nasihat dari si Cobra, Kohaku malah menghajar mereka berdua. Di sisi lain, Tsukumo sedang menyiapkan sebuah motor yang mana nanti kita akan tahu itu motor siapa. Namun tiba-tiba Ryu, salah satu anggota dari Mighty Warriors datang dan memberitahu bahwa akan ada perang sebentar lagi antara Mighty Warriors, Dope, dan juga Root Boys. Terjadilah peperangan hebat di sini.
Namun di tengah peperangan itu, Ryu ternyata sudah menyiapkan rencana untuk membunuh para Root Boys dengan melempari mereka dengan botol kaca hingga banyak yang terluka parah. Tak kehabisan akal, Smokey memerintahkan Takeshi untuk menjatuhkan toren air agar membuat situasi jadi lebih imbang. Smokey pun memerintahkan anak buahnya untuk mundur, namun ternyata penyakit yang diidap oleh Smokey semakin memarah saat ini karena seharusnya dia tuh tidak bertarung dulu. Secara tiba-tiba, Ryu datang bawa bedog dan berusaha untuk membunuh Smokey saat itu juga. Saat Smokey terpojok, tiba-tiba salah satu legenda terkuat Sword datang, yaitu Hiroto. Di mana Hiroto Amamiya ini bertujuan untuk selamatkan Smokey agar bisa jadi informan untuknya. Dengan mudah Hiroto langsung mengajar semua pasukan Mighty Warriors termasuk Ryu yang padahal sudah menggunakan bedog. Disitulah sang ketua Mighty Warriors datang untuk menghajar Hiroto dan Smokey. Dan disitulah juga Smokey ditebas pundaknya oleh Ryu. Untung saja pertolongan segera datang dan Smokey berhasil diselamatkan. Untuk Hiroto sendiri tidak dikejar ya sama Mighty Warriors karena seperti prinsipnya Amamiya, jika orang tersebut tidak mengusik mereka, ya tidak akan mau ikut campur juga. Di sisi lain, Saigo datang menemui Tsukumo untuk mencoba menghentikan Kohaku. Karena sebenarnya Kohaku pun hanya diperalat oleh sosok Lee yang merupakan Yakuza saingan Kuryu. Malam harinya Mighty Warriors berpesta karena sudah menghancurkan Sword satu persatu. Di sisi lain, Smokey sedang dioperasi karena mengalami luka yang cukup serius akibat ditebas bedog oleh Ryu. Lala pun selaku adik dari Smokey sangat berterima kasih pada Hiroto yang telah membantu dan membayar dokter bedah untuk membantu Smokey. Namun tak lama dari itu Lala ditangkap oleh geng Dope. Kemudian kita diperlihatkan flashback saat Lee pertama kali menawarkan kerjasama kepada Kohaku, di mana Lee memberikan bukti-bukti bahwa Tatsuya dibunuh oleh anggota Kuryu Group. Dari situlah mereka akhirnya kerjasama. Padahal di situ Lee juga mengincar daerah Sword dengan sengaja mengadu domba antara Kohaku dengan saingan perusahaan Lee yaitu Kuryu Group. Di sisi lain, Tsukumo ternyata datang ke tempatnya Cobra dan Yamato untuk memberitahu bahwa Kohaku, Mighty Warriors, dan Dope akan segera menyerang Sword agar bisa diambil alih dan membalaskan dendamnya kepada Kuryu. Naomi selaku adiknya si Tatsuya merasa bahwa itu sudah kelewatan, bahkan Tatsuya sendiri tidak pernah mengamanati Kohaku untuk melakukan balas dendam dengan cara mengorbankan sesuatu. Di sisi lain, Smokey yang baru tersadar diinterogasi oleh Hiroto karena ia sedang mencari kakak tertuanya. Namun Smokey malah meminta Hiroto menyelamatkan Lala terlebih dahulu kalau ingin tahu informasi berharga itu. Hiroto pun meminta Masaki untuk ikut membantunya dalam menyelamatkan Lala demi mendapat informasi mengenai kakak mereka yang sedang menghilang sekarang. Di sisi lain, Noboru mendatangi Cobra dan Yamato untuk membantu mengusut kasus ini, di mana Cobra dan Yamato akhirnya mengerti mengapa Kuryu dan Lee mengincar Sword. Karena daerah Sword itu sangat berpotensi jika dijadikan tempat kasino ataupun beberapa bisnis ilegal lainnya seperti obat-obatan terlarang. Hal itulah yang selama ini diincar oleh dua grup ini. Terlebih lagi perusahaan Lee dan Kuryu itu tidak bisa ditindak oleh polisi karena polisi di daerah Sword pun sudah dibayar oleh mereka agar berpihak kepada mereka. Tibalah hari di mana mereka akan diserang oleh Mighty Warriors, Dope, dan juga Kohaku. Namun ternyata Cobra dan seluruh anggota Sano Rengokai sudah membuat rencana untuk menyerang duluan ke kandang mereka sebelum mereka menyerang ke Sword.
Untuk itu Sano Rengokai tidak bisa sendirian. Mereka harus meminta bantuan para fraksi dari SWORD untuk bersatu. Berangkatlah tuh Sano Rengokai duluan. Di tengah jalan ternyata nggak sengaja ketemu dengan Murayama, Furuya, dan juga Seki yang ternyata mereka mau solo versus squad buat lawan Mighty Warriors karena Murayama nggak mau libatin para siswa Oya. Namun tak lama dari itu ada 2 truk besar datang meneriaki nama Murayama. Ya, siswa part-time dan full-time bersatu untuk menyerang Kuryo sekaligus dan Oya menjadi penyumbang pasukan terbanyak pada perang ini. Ya iyalah anjir 2 truk bro, si isinya petarung semua gitu kan 2 truk. Tak lama dari itu, White Rascal datang bersama para anggota yang lainnya untuk perang dengan Mighty Warriors juga. Root Boys kini dipimpin sementara oleh Takeshi untuk menyerang juga bersama anggota lain yang tersisa. Daruma Ika sendiri bawa 1 perguruan gulatnya juga buat menyerang Mighty Warriors. Sama juga nih, si Hyuga ini bawa pasukan yang bakal nyumbang banyak buat perang nanti. Setibanya di sana, para pasukan Mighty Warriors dan Dope sudah bersiap-siap untuk menyerang SWORD juga. Ternyata pasukan mereka lebih banyak daripada SWORD. Namun tak kenal rasa takut, SWORD tetap kekeh ke tulang gitu ya buat ngehadapin mereka. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Ini adegan pertarungannya cuy, gokil sih, gila banget ramenya cuy. Wajar sih kalau laku banget karena film ini pinter building the tension cuy. Buat yang nggak tahu, building tension tuh biasanya diterapin sama film-film perang di Hollywood. Dari awal sampai pertengahan menuju akhir itu cuman dikasih adegan-adegan action tipis-tipis. Biar nanti di klimaksnya atau final battle-nya ini bakal dikasih pertarungan yang gede banget gitu, yang lama banget gitu. Bayangin aja, pertarungan final battle High and Low the movie ini hampir 30 menit sendiri. Jadi wajar kalau laku banget karena High and Low itu pinter building tension. Makanya wajar kalau pendapatannya ya bisa bersaing dengan Crow Zero dan lain sebagainya ya. Dan akhirnya terkonfirm kan kalau High and Low itu satu universe dengan Crow Zero. Di tengah-tengah peperangan ini ternyata pihak SWORD semakin terpojok karena kalah jumlah dengan pasukan dari Mighty Warriors yang jumlahnya seair-air. Terlebih lagi para petinggi Mighty Warriors juga ikut turun tangan dalam perang ini. Tak lama dari itu, suara motor bergemuruh datang. Ternyata Amamiya Kyodai juga ikut dalam peperangan ini untuk menyelamatkan si Lala yang hendak diculik oleh geng Dope. Di sisi lain, para anggota White Rascal juga tidak habis ide karena mereka berhasil menjebak puluhan anggota Dope, kemudian menghajar mereka satu persatu saat terkena stun. Berlanjut pada Amamiya Brothers yang kini dihadang oleh pemimpin Mighty Warriors yaitu Ice. Hiroto pun menyelesaikan pertarungannya dengan Ice yang sempat tertunda kemarin. Sedangkan Masaki menghajar sisanya.
Berlanjut pada Sano Rengokai yang kini berhadapan dengan Bernie, Pearl, dan juga para anggota Mighty Warriors yang lainnya. Sedangkan di dalam markas Mighty Warriors ada Tsukumo yang berusaha menyadarkan Kohaku kalau selama ini dia diperalat oleh Lee. Namun Kohaku masih saja bebal ketulang dan akhirnya terlibat pertarungan dengan Tsukumo. Jelas Tsukumo bukanlah tandingan Kohaku yang sudah overpower sejak awal gitu ya. Tsukumo bahkan sampai terpental ke lantai bawah karena ditendang oleh Kohaku. Saat Tsukumo sudah sekarat gitu ya, tiba-tiba Cobra dan Yamato datang untuk menyadarkan Kohaku, namun ternyata Kohaku masih saja tetap bebal ke tulang dan malah menghajar Cobra, Yamato, dan Tsukumo. Gelo kuat edan sih Kohaku, anjir. Cobra pun akhirnya memberikan kunci motor Tatsuya kepada Kohaku yang akhirnya membuat Kohaku tersadar kembali dan menyesali perbuatannya itu. Nah, kunci motor yang dikasih si Tsukumo ini yaitu kunci motor yang sama yang diliatin di awal sebelum perang sama Rude Boys cuy. Kan Tsukumo itu sempat megang kunci motor dan nyiapin motor kan. Ternyata itu motornya Tatsuya gitu. Pertarungan pun berakhir dengan kalahnya Kohaku dan Sword pulang membawa para wanita yang diculik oleh Dope. Amamiya Hiroto pun berpamitan dengan Ice yang baru saja selesai bertarung dengannya. Kini Sword kembali aman dari para Yakuza yang mencoba menguasai kota Chikuni. Film pun berakhir. Oke, sekarang kita ada breakdown tipis-tipis yang bakal jadi setup buat spin-off setelah film pertama ini. Judulnya adalah High and Low The Red Rain. Spin-off itu mengisahkan kelanjutan misi dari Amamiya Kyodai di mana mereka berdua sudah mendapatkan informasi mengenai kakak tertua mereka dari Smokey. Karena sebelumnya mereka berdua berhasil menepati janjinya dengan menyelamatkan Lala yang hendak jadi korban perdagangan wanita oleh geng Dope. Maka dari itu, Smokey memberikan informasi terkait keberadaan dari kakak tertua Amamiya Brothers. Pada film High and Low The Red Rain nanti bakal bener-bener fokus banget sama 3 kakak beradik ini. Actionnya juga sama-sama goksnya. Bedanya kalau Amamiya ini ya nggak bakal libatin Sword pada masalah mereka karena tujuan mereka hanya ingin cari kakaknya dan gak mau diusik lagi hidupnya. Next bakal kita bahas alur dari High and Low The Red Rain. Detail-detail menariknya bakal gue bahas juga, santai. Jadi pastikan subscribe dan aktifkan juga bel notifikasi biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Kalau ada yang mau request alur film apa lagi, bisa ketik aja di komentar yang gue pin ya. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.